Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ki Jodrono Channel. Pemirsa, alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kesehatan dan nikmat-nikmat yang luar biasa lainnya, sehingga ketika kita ingin mencoba menghitung-hitungnya tidak akan mampu untuk menghitung saking banyaknya nikmat Allah yang luar biasa. Dalam kesempatan yang baik ini saya akan sedikit bercerita tentang bagaimana keluh kesah sebagai seorang pengawas di era digital, di era yang serba modern, serba canggih, dan juga sedang hiruk pikuknya diinformasikan tentang pemberlakuan kurikulum merdeka, atau kalau di istilah kami IKM, implementasi kurikulum merdeka. Sebagai seorang pengawas, tentunya kami selalu mengawal tentang bagaimana baiknya sehingga IKM ini bisa terlaksana dengan baik. Dari sekian waktu kami mencoba untuk memahami ruh apa yang sebenarnya ada di kurikulum merdeka. Ini sebenarnya konsep ini luar biasa. Artinya dalam implementasi kurikulum merdeka, lembaga pendidikan dalam hal ini yang lebih khusus lagi adalah Bapak Ibu guru pengajar itu diberikan keleluasaan yang lebih luas dalam mengembangkan model-model pembelajaran, kemudian juga dalam hal pengelolaan waktu dan sebagainya. Ruhnya luar biasa. Artinya memang dalam harapan dari pelaksanaan kurikulum merdeka ini mungkin yang selama ini menjadi ganjalan, ya, artinya lembaga seolah-olah terlalu dipaksakan untuk melaksanakan semua beban kurikulum termasuk kepada para siswa, sehingga akibatnya hasil dari proses pembelajaran itu tidak maksimal. Maka dalam kurikulum merdeka kalau yang saya pahami khususnya di jenjang aliyah atau yang di sekolah tingkat atas, ya, sekolah lanjutan tingkat atas, anak diberikan keleluasaan untuk memilih, misalkan ya di situ untuk memilih kelompok bidang studi, ya, istilahnya kalau dulu jurusan, sesuai dengan tentunya apa yang dia harapkan dan sesuai dengan apa yang minat yang dimiliki oleh peserta didik. Ya, kalau saya lihat itu di muatan kurikulumnya di kelas 11, ya, di kelas 11. Kalau di kelas 10 memang masih diberikan beban yang sama bagi seluruh peserta didik. Tapi untuk yang kelas 11 itu nampaknya siswa diberikan kelonggaran, keleluasaan untuk memilih kelompok sesuai dengan bakat minatnya. Namun ternyata di lapangan itu masih banyak permasalahan kalau saya amati. Yang pertama, dengan belum adanya regulasi yang jelas yang mengatur tentang simpatika terkait dengan pemenuhan jam mengajar, ini belum berubah. Artinya ketika lembaga ini benar-benar ingin menerapkan yang dalam hal ini bagi madrasah yang termasuk program piloting sesuai dengan ketentuan yang ada atau rambu-rambu yang ditetapkan dalam implementasi kurikulum merdeka itu tidak berani atau belum berani melaksanakan secara penuh sesuai tuntutan yang ada atau sekali lagi harapan tentang pelaksanaan kurikulum merdeka itu. Ya, jadi kalau misalkan dalam
IKM itu kan di kelas 12, di kelas 11 dengan pengelompokan itu, kemudian ada materi-materi esensial, sehingga perhitungan muatan kurikulum 1 tahun, misalkan kalau 1 tahun itu 36 pekan, untuk satu mapel misalkan dihitung per minggunya 2 jam, sehingga ada 72 jam ya, itu kalau hitungannya dalam 1 tahun 36 pekan, maka dari 72 jam itu sesuai dengan yang diharapkan di ketentuan IKM, 20-30% itu dimanfaatkan untuk P5 ya, penguatan profil proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, dalam prakteknya ini yang sudah saya amati selama ini, mereka tetap 72 jam itu penuh full untuk kegiatan intra ya, yang mestinya itu dibagi antara intra dan co-kurikuler, yang ya sekitar 70% itu untuk intra, yang 30 atau 20-30% itu untuk P5. Tapi kenyataannya mereka tidak berani menetapkan itu, tetap yang 72 full intra, lah P5-nya itu dimasukkan di ekstrakurikuler. Itu yang terjadi. Oleh sebab itu kami tentunya melihat hal ini, ya gimana ya, mau melarang juga karena belum jelasnya regulasi yang mengatur tentang beban mengajar itu juga belum turun secara jelas, sehingga kami juga tidak berani untuk melarang atau bagaimana ya, karena kalau itu seandainya mereka saya paksakan untuk mengikuti ketentuan di IKM, mereka juga khawatir jamnya mengajar itu tidak sesuai atau tidak memenuhi, karena ini urusannya dengan kendil ya, urusannya ini dengan perut, dengan pendapatan ya, mereka juga khawatir kalau tidak cair dan sebagainya, maka ini tidak bisa jalan sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu ini tentunya harus menjadi perhatian kita bersama. Ruhnya luar biasa IKM ini, kalau menurut saya, kalau benar-benar bisa dilaksanakan sesuai harapan atau rambu-rambu yang ada di implementasi kurikulum merdeka, ini luar biasa. Harapannya dengan diberikan kelonggaran anak memilih kelompok sesuai dengan bakat minatnya, kemudian diharapkan capaiannya itu maksimal ya, misalkan bahasa Indonesia contohnya, bahasa Inggris yang selama ini kita belajar sudah sekian tahun ya, seperti saya sendiri contohnya mulai dari SMP, SLTA, perguruan tinggi, bisanya paling dulu cuman mengerjakan soal-soal bahasa Inggris ya, misalkan she, was, atau he, were, dan sebagainya itu ya. Artinya yang diperdalam itu dari sisi tata bahasanya, kemudian dari sisi, ya intinya kita belajar bahasa Inggris itu bukan untuk ngomong bahasa Inggris, tapi untuk mengerjakan soal-soal bahasa Inggris. Nah, harapannya di kurikulum merdeka ini kan ketika kita ini belajar bahasa Inggris, ya tentunya bisa berkomunikasi bahasa Inggris dengan baik dan membaca literasi Inggris dengan baik. Nah ini, sehingga benar-benar nyata hasilnya. Ketika kita belajar olahraga misalkan, ya tentu tujuan belajar olahraga itu sehat jasmani dan rohani. Namun harapannya kan kita tetap ingin menyiapkan, mencetak kader-kader olahragawan masa depan. Sehingga kalau memang anak-anak itu punya potensi olahraga itu baik, kenapa tidak itu kita fasilitasi secara sungguh-sungguh, sehingga mereka benar-benar mempunyai modal. Ketika misalkan dia ahli di voli misalkan, maka itu akan terus menjadi modal dia untuk studi berikutnya, atau mungkin dia bisa kita hantarkan masuk ke klub-klub olahraga. Jadi tidak hanya sebatas kita belajar olahraga ini, juga sama seperti ketika belajar bahasa, hanya mengerjakan soal ukuran lapangan voli berapa, jumlah pemain berapa, dan sebagainya. Tapi benar-benar mereka yang memang punya potensi ya,
keolahragaannya apapun itu, apakah yang sudah sangat populer seperti sepak bola, voli, tapi kan olahraga itu kan banyak. Misalkan kita ada hambatan tidak punya lapangan, kan ada juga olahraga yang tidak terlalu membutuhkan tempat yang luas. Misalkan kalau sepak bola diperkecil menjadi futsal misalkan, ada juga tenis meja, ada catur ya. Tapi kita bina betul sehingga hasilnya nanti benar-benar siap menjadi atlet yang hebat. Di bidang seni juga seperti itu. Selama ini kan ya gimana ya. Jadi harapannya kan memang potensi seseorang itu kan tidak melulu akademis. Non akademis ini juga sangat menentukan kehidupannya di masa yang akan datang. Jika kita bisa mengeksplor dengan baik ya, kemudian potensi anak-anak tergali dengan baik, meskipun dia mungkin dari sisi akademisnya kurang ya, tetapi kalau potensi-potensi yang lain bisa dimaksimalkan di bidang seni, dia kalau belajar tari ya, yang sungguh-sungguh, sehingga memang dia punya potensi untuk mengembangkan budaya, seni budaya di bidang tari. Tidak hanya sekedar teori, tidak hanya sekedar kita mengikuti pelajaran dari mulai pagi sampai siang selesai, tidak ada bekas sama sekali. Ya, jadi kurikulum Merdeka ini harapannya capaiannya itu jelas, gitu ya. Capaiannya itu jelas. Kemudian juga apa itu? Tadi saya bidang olahraga, di bidang seni, bahasa kan. Kemudian lagi apa? Banyak itu hal-hal lain yang bisa kita ambil, kita optimalkan dari potensi anak-anak sehingga mereka fokus, lebih fokus. Makanya itu kalau saya lihat di dalam pengelompokannya itu kan, kalau di tingkat SLTA ada 5 kelompok kan minimal ya. Ada kelompok sains atau IPA, kelompok IPS, kemudian kelompok agama, bahasa, kemudian vokasi dan kewirausahaan. Nah, kalau ini diterapkan dengan baik ya, sungguh-sungguh, misalkan di vokasi dan kewirausahaan memang disiapkan anak-anak itu memiliki bekal yang cukup ketika nanti lulus itu ya, memiliki life skill, kecakapan hidup yang cukup ketika dia harus misalkan tidak bisa studi lanjut, dia sudah bisa bekerja atau paling tidak membuka lapangan pekerjaan sendiri. Itu harapannya seperti itu. Nah, ternyata di lapangan memang banyak sekali kendala. Tidak semua lembaga memiliki kemampuan untuk menyiapkan kelima program tersebut, padahal masih minimal, dan itu masih dipersilahkan kepada lembaga kalau memang punya kemampuan dan punya, mulai dari sisi SDM-nya juga ada, dari sisi sarana prasarannya sudah ada, dari sisi pembiayaan juga siap, maka bisa nanti difasilitasi program-program yang lain. Kemudian di kendala juga di penerapan profil pelajar Pancasila, padahal ini juga luar biasa dengan nilai-nilai yang akan dikembangkan, antara lain di situ adalah nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlakul karimah, nilai gotong royongan, nilai kebinekaan global ya, kemudian berpikir kritis, kreatif, inovatif, luar biasa. Namun ya tadi itu saya sampaikan sebagai gambaran, jika regulasi yang mengatur ketentuan tentang beban mengajar bagi guru ini tidak segera dikeluarkan secara jelas dan tegas ya, misalkan memang sudah tidak ada, kalau bagi lembaga yang mengimplementasi kurikulum Merdeka ini misalkan tidak ada lagi ketentuan pemenuhan 24 jam misalkan. Meskipun ini sebenarnya kalau misalkan lembaga itu kreatif, apalagi kalau lembaga itu boarding, sebenarnya itu banyak jam-jam yang bisa dimanfaatkan. Tetapi kan tidak semua lembaga memiliki kemampuan untuk itu. Mungkin fasilitasnya juga masih terbatas, SDM-nya juga masih terbatas ya.
Nah, disinilah kendala-kendalanya. Oleh sebab itu, kalau kesah saya selaku pengawas madrasah khususnya di sini, kalau memang kurikulum ini benar-benar akan kita implementasikan, saya berharap kepada pemerintah ya khususnya ini untuk segera adanya regulasi yang jelas terkait dengan beban mengajar guru, dan ke proyek ini kalau bisa memang benar-benar merdeka yang sesungguhnya, bukan hanya sekedar konsep. Jadi kalau merdeka yang sesungguhnya tadi itu misalkan memang anak itu keinginannya, bakat minatnya di bidang sosial, ya sudah nggak usah dibebani yang lain-lain, misalkan di sainsnya atau masih ada lintas pengelompokan, atau kalau dulu lintas minat, nggak usah, ya sudahlah kalau misalnya minatnya anak itu di bidang sosial, ya yang khusus itu dimantapkan. Kalau anak itu memang fokusnya di bidang sains, ya itu yang harus menjadi fokus. Kalau dia fokusnya di bidang bahasa, ya itu jangan kemudian masih ditambah yang lain-lain sehingga nanti akhirnya tidak malah sederhana. Padahal di IKM ini atau implementasi kurikulum merdeka ini prinsipnya ada penyederhanaan, akhirnya malah tidak sederhana tapi tambah ruwet gitu ya. Nah, ini jangan sampai terjadi. Nah, inilah mungkin sedikit keluh kesah saya selaku pengawas madrasah yang selama ini mengawal implementasi kurikulum merdeka. Saya sangat berharap IKM ini memang benar-benar bisa berkelanjutan, meskipun nanti mungkin ganti pemerintahan, ganti menteri, ya prinsipnya yang saya pahami di sini memang kurikulum tidak berubah, tapi kurikulum itu berkembang sesuai dengan kebutuhan. Maka saya harapkan IKM ini nanti tetap ditindaklanjuti. Ya, ini merupakan titik awal mungkin, atau mungkin bagian dari perkembangan itu. Akhirnya nanti memang kalau perkembangan itu terus berjalan, kurikulum juga harus bisa menyesuaikan. Kita tahu, kita paham bahwa yang abadi itu memang perubahan, dan di setiap perubahan tentu diharapkan ada penyesuaian. Salah satu tujuannya IKM ini kan juga menjawab tantangan abad 21. Nah, tentunya karena waktu terus berjalan, ya perkembangan juga selalu berjalan, maka kita selaku praktisi pendidikan yang berkecimpung di dunia pendidikan ini juga tidak akan pernah berhenti untuk selalu berubah, berkembang, menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Sehingga janganlah kita kemudian berpikir ganti menteri, ganti kurikulum, ganti pemerintahan, ganti kurikulum. Tapi memang niat kita benar-benar menyiapkan generasi muda saat sekarang ini untuk 10, 15, 20, 30 yang akan datang, 30 tahun yang akan datang. Ya, jadi kita memberikan bekal pada saat ini bukan untuk menjawab tantangan saat ini, tetapi untuk menjawab tantangan 10, 15, 20, 30 tahun yang akan datang. Terima kasih, bersama saya Ki Jodrono. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.